Bayangkan sebuah skenario ini. Anda dan 23 orang lainnya melamar pekerjaan di sebuah restoran ayam goreng cepat saji yang baru saja membuka cabangnya di kota Anda. 23 orang diterima dan hanya satu yang ditolak mentah-mentah. Satu-satunya orang yang ditolak itu adalah Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Kebanyakan orang mungkin akan menyerah, mengutuk nasib, dan membiarkan penolakan itu menghancurkan sisa harga diri mereka. Namun, bagi seorang pemuda bernama Jack Ma, penolakan yang sangat brutal dan memalukan ini hanyalah satu dari sekian banyak tamparan keras kehidupan yang justru menempanya menjadi baja. Inilah kisah sisi lain yang jarang diceritakan tentang seorang raksasa, tentang ketahanan mental yang lahir dari rahim keputusasaan. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai salah satu miliarder paling berpengaruh di abad ke-21, Jack Ma hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang lahir di keluarga sederhana di Hangzhou. Ia tidak memiliki privilege kekayaan, koneksi politik, ataupun kecerdasan akademis yang luar biasa. Namun, ia memiliki satu hal yang tidak dimiliki anak-anak seusianya, yaitu rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Setiap pagi selama 9 tahun lamanya, ia mengayuh sepedanya sejauh lebih dari 20 km menuju hotel tempat para turis asing menginap. Ia menawarkan jasa pemandu wisata gratis hanya demi satu tujuan, berlatih berbicara bahasa Inggris. Disinilah, di bawah terik matahari dan badai hujan, fondasi ketahanan mentalnya perlahan mulai terbentuk. Namun, kemahiran berbahasa Inggris tidak serta-merta membuat jalan hidupnya mulus. Dalam sistem pendidikan yang sangat mendewakan nilai akademis matematis, Jack Ma adalah seorang pecundang di mata institusi. Ia gagal dalam ujian sekolah dasar. Ia gagal dalam ujian sekolah menengah. Dan yang paling menyakitkan, ia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi bergengsi nasional. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali berturut-turut. Pada ujian matematikanya, ia pernah hanya mendapatkan nilai 1 dari skala 100. Rasa frustrasi, bisik-bisik tetangga, dan kekecewaan orang tua terus menghantui pikirannya. Dunia seolah terus-menerus meneriakkan satu pesan yang sama kepadanya, bahwa ia tidak cukup pintar dan ia tidak akan pernah berhasil mencapai apapun dalam hidup ini. Setelah akhirnya bersusah payah berhasil masuk ke institusi pendidikan guru yang tidak terlalu bergengsi, mimpi buruk penolakan belumlah berakhir. Saat tiba waktunya mencari pekerjaan formal, Jack Ma melamar ke lebih dari 30 tempat berbeda. Semuanya menolak. Bahkan ketika ia mencoba melamar menjadi seorang petugas kepolisian bersama 5 orang pemuda lainnya, 4 orang langsung diterima. Hanya dia satu-satunya yang ditolak. Pihak perekrut bahkan mengatakan dengan kata-kata tajam bahwa ia sama sekali tidak memenuhi syarat karena fisik dan penampilannya yang tidak meyakinkan. Penolakan demi penolakan yang sangat brutal ini menggerogoti rasa percaya dirinya hingga ke titik terendah. Bayangkan beban mental yang harus dipikul seorang pemuda yang terus-menerus dianggap tidak berguna oleh setiap institusi yang ia datangi.
Untuk sekadar menyambung hidup harian, ia terpaksa melakukan berbagai pekerjaan kasar yang sangat menguras tenaga fisiknya. Tubuhnya yang kecil dan kurus harus dipaksa bekerja ekstra keras, memanggul beban, mengayuh roda 3, dan melakukan pekerjaan serabutan di jalanan kota yang keras. Di momen-momen sunyi di bawah lampu jalanan kota Hangzhou yang temaram, ia sering merenungi garis nasibnya. Ada malam-malam yang panjang di mana rasa lelah merayap masuk ke dalam tulang-tulangnya, membawa serta bisikan-bisikan keputusasaan yang kelam. Apakah ini takdir mutlaknya? Menjadi pekerja kelas bawah yang tak terlihat, yang impiannya telah dihancurkan oleh puluhan pintu yang tertutup rapat. Pada titik nadir inilah ketahanan mentalnya diuji, bukan oleh ambisi yang besar, melainkan oleh kebutuhan yang sangat sederhana untuk sekadar bertahan hidup satu hari lagi tanpa menyerah pada keputusasaan. Akhirnya, sebuah pintu kecil terbuka perlahan untuknya. Ia diterima mengabdi sebagai seorang guru bahasa Inggris di sebuah perguruan tinggi lokal. Gajinya sangatlah kecil, hanya setara dengan 12 hingga 15 dolar Amerika per bulan. Angka yang teramat jauh dari kata cukup untuk bisa hidup sejahtera di masa itu. Namun, di ruang kelas yang sangat sederhana inilah, pesona dan karisma sejati seorang Jack Ma mulai bersinar terang. Ia tidak mengajar dengan gaya kaku seperti guru-guru akademis pada umumnya, melainkan dengan penuh gairah yang meletup-letup, menceritakan dunia luar biasa luas yang ia pelajari dari para turis asing. Ia menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan langka untuk memotivasi pikiran orang lain. Rantai kegagalannya di masa lalu justru membuatnya menjadi sosok yang sangat empatik terhadap kesulitan murid-muridnya. Di tengah kemiskinan materi yang membelenggu, ia mengumpulkan kekayaan jiwa yang tak ternilai harganya. Tidak merasa puas hanya dengan menjadi seorang guru yang pasif. Naluri kewirausahaannya mulai bergejolak hebat. Ia memutuskan untuk mengambil resiko dengan mendirikan sebuah biro terjemahan kecil-kecilan. Ini adalah langkah pertamanya yang berani ke dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Sayangnya, realitas kejam dalam berwirausaha jauh lebih menyakitkan daripada teori di atas kertas. Pendapatan dari biro terjemahan itu bahkan seringkali tidak cukup untuk sekadar membayar uang sewa kantor bulanannya. Untuk menutupi kerugian yang membengkak, Jack Ma harus rela menurunkan gengsinya dengan menjajakan barang-barang dagangan di jalanan berdebu, menjual baju, bunga plastik, hingga hadiah-hadiah kecil dari satu pintu ke pintu lainnya. Di fase yang sangat melelahkan ini, harga dirinya kembali diuji dengan keras. Ia, seorang mantan dosen universitas,
kini harus berteriak lantang menjajakan barang murahan di trotoar layaknya pedagang kaki lima demi mempertahankan bisnis terjemahannya yang terus merugi. Namun, ia tetap bersikeras dan menolak keras untuk menutup usahanya. Titik balik terbesar dan paling dramatis dalam rentang hidupnya terjadi secara tidak terduga pada tahun 1995. Dalam sebuah perjalanan bisnis yang membawanya ke Seattle, Amerika Serikat, seorang teman memperkenalkannya pada sebuah penemuan teknologi baru yang tampak ajaib, yaitu World Wide Web atau Internet. Bagi Jack Ma yang saat itu sama sekali tidak mengerti cara kerja komputer dan bahkan merasa takut menekan tombol keyboard karena khawatir merusaknya, layar berkedip di hadapannya itu tampak seperti sebuah sihir murni. Temannya menyuruhnya untuk mencari kata apa saja di kolom mesin pencari. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Jack Ma mengetik kata bahasa Inggris pertamanya di sana. Ia tidak pernah tahu bahwa sentuhan ragu-ragu di atas touch keyboard plastik itu akan menjadi sebuah langkah raksasa pertama yang kelak akan mengubah seluruh takdirnya. Dan pada akhirnya mengubah takdir ratusan juta orang di seluruh daratan Tiongkok di masa depan. Kata pertama yang melintas di pikirannya untuk dicari di internet saat itu adalah bir. Hasil pencarian langsung menampilkan deretan panjang berbagai macam merek bir dari Amerika Serikat, bir dari Jerman, hingga bir dari Jepang. Semuanya tersaji lengkap. Namun ada satu hal janggal yang langsung membuat hatinya merasa terenyuh dan gelisah. Tidak ada satupun hasil pencarian yang menampilkan produk bir dari negaranya, Tiongkok. Didorong rasa penasaran, ia kemudian mencoba mencari kata kunci Tiongkok secara umum. Dan hasilnya adalah kosong. Benar-benar nol. Tidak ada secuil pun informasi tentang negaranya yang agung di dalam dunia maya tersebut. Di tengah rasa keterkejutan yang mendalam itu, sebuah kilasan visi liar mendadak lahir di kepalanya. Jika ia bisa membangun jembatan untuk membawa Tiongkok ke dalam internet, ia yakin bisa menghubungkan seluruh negaranya dengan dunia luar. Itu adalah sebuah visi yang sangat berani, nyaris terdengar gila, apalagi karena hal itu diimpikan oleh seorang pria gagap teknologi yang bahkan tidak tahu cara menulis satu baris pun kode pemrograman. Berbekal visi yang menggebu-gebu tersebut, ia segera kembali ke tanah airnya dan dengan berani mendirikan China Pages, salah satu perusahaan direktori internet paling awal di daratan Tiongkok. Sayangnya, ia datang terlalu cepat, melampaui zamannya. Tiongkok pada masa itu sama sekali belum siap menyambut revolusi digital. Infrastruktur komunikasi masih sangat buruk, koneksi internet luar biasa lambat, dan nyaris tidak ada satupun pebisnis yang percaya pada konsep abstrak dunia maya. Jack Ma menghabiskan waktu berbulan-bulan yang melelahkan mencoba meyakinkan para pejabat birokrasi pemerintah dan pengusaha lokal tentang betapa pentingnya internet. Ia seringkali dianggap sebagai seorang penipu ulung, seorang pemimpi gila siang bolong, atau orang aneh yang berusaha menjajakan barang tidak terlihat. Presentasi demi presentasi yang ia bawakan dengan penuh peluh selalu berakhir dengan penolakan dingin dan tawa meremehkan. China Pages akhirnya harus menyerah pada kenyataan pahit, gagal berkembang, dan terpaksa diambil alih oleh raksasa perusahaan negara. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya dalam hidupnya, ia harus rela menelan pil pahit kegagalan dan menyaksikan impian besarnya hancur berkeping-keping.
Jack Ma membuktikan bahwa resiliensi adalah tentang bagaimana Anda bangkit setelah jatuh berkali-kali. Pada tahun 1999, di apartemen kecilnya yang kumuh di Hangzhou, ia kembali mengumpulkan 18 orang yang terdiri dari teman-teman dan mantan muridnya. Kali ini, ia tidak meminta pendapat mereka, melainkan mengajak mereka untuk ikut dalam sebuah kapal besar. Selama berjam-jam, ia memaparkan visinya untuk membangun perusahaan e-commerce global yang akan bersaing dengan raksasa Silicon Valley. Ia meminta mereka mengumpulkan setiap sen yang mereka miliki ke atas meja. Hari itu, dengan modal awal $60.000 dari kantong mereka sendiri, lahirlah Alibaba, sebuah nama yang akan mengguncang dunia. Namun, mendirikan Alibaba bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan babak baru dari ujian kesabaran. Selama 3 tahun pertama operasionalnya, Alibaba sama sekali tidak menghasilkan keuntungan finansial. Nol besar. Mereka tidak memiliki model pendapatan yang jelas, beroperasi dengan membakar uang investor yang sulit didapat di tengah kehancuran gelembung.com. Banyak yang memprediksi Alibaba tidak akan bertahan melewati tahun kedua. Setiap kali Jack Ma merasa lelah dan putus asa, ia mendapatkan surat ucapan terima kasih dari pelanggan yang hidupnya terbantu oleh platform tersebut. Pesan-pesan sederhana dari para pengusaha kecil itulah yang menyelamatkannya dari jurang depresi dan memberinya kekuatan untuk terus maju melawan arus ketidakmungkinan. Ketabahan itu akhirnya membuahkan hasil monumental. Menolak untuk dikalahkan oleh raksasa global seperti eBay yang masuk ke pasar Tiongkok, ia menerapkan strategi yang dianggap gila, menggratiskan layanannya bagi penjual selama beberapa tahun berturut-turut. Taktik berani ini memicu lonjakan pengguna yang masif, menciptakan monopoli pasar secara organik. Dari perusahaan yang tidak menghasilkan apa-apa selama 3 tahun, Alibaba mulai mencetak rekor transaksi miliaran dolar. Model bisnisnya berkembang mencakup pembayaran digital, logistik, dan komputasi awan. Sang guru bahasa Inggris miskin yang berkali-kali ditolak itu kini telah menjadi kapten dari kapal niaga digital terbesar di Asia, membungkam setiap keraguan masa lalunya. Momen puncak pembuktian bagi sang pemuda miskin itu terjadi di lantai bursa saham New York. Pada hari yang bersejarah itu, Alibaba melakukan penawaran saham perdana atau IPO terbesar dalam sejarah keuangan global, mengumpulkan dana lebih dari 25 miliar dolar dalam 1 hari. Dunia barat yang dulu menolak aplikasi pekerjaannya, yang mengabaikan pendaftaran kuliahnya, dan yang menertawakan ide bisnisnya, kini tunduk memberikan apresiasi tertinggi. Orang-orang terkaya di Wall Street berbaris panjang hanya untuk bisa mendapatkan selembar saham dari perusahaannya. Ia tidak lagi dipandang sebagai pria kurus yang malang, melainkan sebagai seorang visioner jenius yang namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh revolusioner dunia. Perjalanan hidup seorang Jack Ma bukanlah sekedar kisah tentang kekayaan materi, melainkan sebuah epik tentang daya tahan mental manusia dalam menghadapi rasa sakit dari penolakan. Ia mengajarkan kita satu rahasia terbesar. Penolakan bukanlah sebuah akhir, melainkan perlindungan dari tempat yang salah dan petunjuk arah menuju takdir yang sebenarnya.
Jika hari ini Anda menghadapi pintu yang tertutup rapat, jika Anda ditertawakan karena mimpi-mimpi besar Anda, ingatlah bahwa Anda berada dalam proses penempaan jiwa. Jangan biarkan satu kata tidak mendefinisikan seluruh hidup Anda. Tetaplah melangkah, teruslah bermimpi, dan jadikan setiap penolakan sebagai bahan bakar terbaik untuk menyalakan api kesuksesan Anda di masa depan.